pasiennya. Yang pertama, ini kan soal privasi juga ya. Mungkin ada beberapa orang yang kayak nggak nyaman gitu. Jadi dari awal kita orientasi itu udah ngasih tahu ke ibunya atau kakaknya atau siapapun itu, buat ngasih tahu kalau misalnya nanti prosedurnya itu bakalan dibuka bajunya. Terus habis itu waktunya berapa, misal 15 menit gitu. Nah, terus misalnya ini ibunya udah buka baju ya. Terus habis itu kita tutup privasi juga, jangan lupa. Terus habis itu kita datang ke pasiennya, terus minta pasiennya buat kayak gini, tangannya tuh di samping. Nah, habis itu kita lihat nih payudaranya, dua-duanya ya, dilihat apakah ada bentuk yang beda gitu. Sebenarnya normalnya itu payudara kiri emang sedikit lebih besar daripada yang kanan, tapi kalau misal ternyata kok besarnya terlalu besar gitu ya, terlalu besar sebelah, itu berarti kalian harus tahu kalau itu ada kemungkinan indikasi ada benjolan gitu. Nah, terus habis itu kita lihat nih apakah ada warna misal kayak kemerahan gitu. Terus habis itu apakah ada luka di putingnya atau mungkin di area payudaranya gitu. Terus habis itu apakah ada cairan yang keluar dari putingnya gitu, karena bisa jadi kalau misal emang di kondisi yang parah itu bisa keluar gitu. Nah, terus tapi ini keluar tanpa kita pencet ya, jadi emang udah ada gitu. Nah, terus kalau udah itu minta pasiennya buat kayak gini ke atas keduanya ini. Nah, sama juga, intinya sama, jadi harus diperiksa apakah warnanya ada yang berbeda, misal merah atau mungkin ada biru atau gimana gitu ya. Terus habis itu apakah ada luka, apakah ada cairannya kayak gitu. Nah, terus habis itu setelah kayak gini itu pasiennya suruh pegang pinggang. Nah, sama juga disuruh kita lihat apakah ada warnanya yang beda, terus bentuknya beda, terus habis itu apakah ada air di atau cairan di putingnya kayak gitu ya. Nah, terus setelah itu minta pasiennya buat kayak gini. Nah, terus kita lihat tuh arah jatuhnya tuh sama apa enggak gitu. Nah, kalau udah nanti minta pasiennya untuk tiduran. Nah, sebelum tiduran itu waktu udah tiduran itu kita harus ngeganjel payudara yang kita periksa itu pakai bantal. Jadi misal kita mau periksa yang sebelah kiri, jadi bantalnya di sebelah kiri ini. Nah, terus habis itu kita sebenarnya ini opsional ya, bisa pakai baby oil atau enggak. Cuma untuk misal tangan kita kerasa kayak kering banget, itu bisa pakai. Terus habis itu kita putar gini. Terus putarnya itu harus ada kayaknya tutup aja deh, soalnya takut ada yang lihat gimana. Ya, jadi bisa make ya. Kalau dulu tuh sebenarnya aku waktu osce nggak kebagian dapat sadari, cuma temanku yang dapat sadari itu gue jaga-jaga tetap pakaiin body lotionnya atau yang itu pokoknya minyak gitu ya. Nah, itu nanti tuh diolesin tapi ke tangan kita dan nggak usah banyak-banyak. Terus habis itu kita putar dari luar gini sampai ke dalam. Terus kalau udah habis itu langsung minta sebelumnya kita tarik dulu ke belakang, terus tarik ke depan buat lihat apakah ada keluar cairannya apa enggak gitu. Sebenarnya kalau yang ibu yang setelah hamil itu biasanya masih ada ya, dan itu mungkin masih normal aja gitu. Tapi buat orang-orang yang kayak kita atau mungkin yang belum atau lagi nggak hamil gitu atau sebelumnya belum hamil, biasanya enggak gitu. Nah, terus habis itu minta ini tuh bisa pasiennya duduk lagi atau bisa juga kayak gini, tapi minta tangan pasiennya tuh kayak gini. Nah, ya misal tangan pasiennya udah gini kan, terus kita raba nih dari pangkal sini, terus diraba ke sini, terus ke sini, terus kita lihat
apakah ada benjolannya atau enggak. Udah sih sebenarnya kayak gitu, terus habis itu nanti tinggal lakuin ke payudara yang satunya. Ada yang mau ditanyain dulu? Handuknya dipakai? Oh iya, jadi waktu kayak gini itu handuknya tuh ditaruh di sini ya buat jaga privasinya klien gini, terus baru kita kayak gini. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau di buku tuh ada yang spiral, ada juga yang dari atas gitu. Oh iya, itu sebenarnya bisa apa aja sih, tapi kalau kemarin Gina kebetulan nyontohinnya tuh yang Spiral aja. yang spiral gini. Jadi bisa dilakuinnya yang itu